semua. Sebentar saya buka ya. Selalu harus pakai masker. Salam sehat pada semua. Hari ini mau nggak? Kita mau cari cara belajar yang menyenangkan dengan senang. Dan kita bisa belajar mahir di rumah. Mahir dan mandiri. Tapi bukan berarti sendiri loh. Kan bisa ada ibu, bapak, kakak yang menemani ya. Dan saya yakin teman-teman kangen sama teman-teman sekolah. Tapi kita kumpulin pengalaman belajar di rumah dan bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Ayo, mari kita ikut. Yuk. Wah, harinya cerah buat belajar. Tapi saya pikirannya chaos. Ada ide ini, ide ini, ide ini. Nggak bersambung, nggak tersusun. Gimana saya mau ingat? Teman-teman selamat datang. Mari kita belajar di rumah ya. Tapi mau bantu nggak Sarah untuk susun pikiran ya? Kalau kita punya idenya banyak sekali, tidak tersusun, gimana mau ingat? Gimana mau lihat satu berhubungan sama yang lain, koneksi, memahami, serba susah. Nah, tapi saya punya cara loh. Mau nggak belajar sama Miss Sarah? Kita bikin semacam peta pemikiran, namanya mind map. Ya, kalau mind map itu kita bisa dari chaos banyak idenya tersusun lebih rapi supaya kita ingat. Tapi juga idenya terangkup banyak sekali ya. Coba deh kita belajar bersama ya. Nah, hari ini peraganya sederhana sekali ya. Sederhana. Kita cuma perlu kertas ya sama beberapa spidol. Ya, itu saja ya. Nah, tapi kita mau melihat dulu peta pemikiran itu seperti apa ya. Mari kita buat bersama. Tapi sebelum bikin, saya mau ingetin satu lagi. Pikiran teman sama pikiran teman satu lagi, pikiran mama, pikiran om, pikiran temannya tetangga selalu beda. Berarti mind map, peta pemikiran juga pasti unik. Karena kamu juga unik ya. Oke, marilah kita belajar bersama ya. Marilah ya kita coba bikin peta pemikiran ya. Yang pertama fungsinya adalah untuk menyortir ya, atau cari yang sama atau yang beda dan dikelompokkan ya. Kita coba ya. Nah, lihat ini sendiri. Wah, banyak sekali ya. Benda-bendanya, banyak warna-warninya. Kayaknya bingung gimana mau ingat ini semua. Coba deh kita susun, dikelompokkan. Pertama mungkin kita coba berdasarkan benda. Jadi, coba. Jejar jenjang di sini bintang sudah 4 begini. Nah, tapi belum disambungkan kan? Karena gini semua benda, ya. Jadi kita pakai, saya kebetulan pakai apa? Yang ini, yang lilin ini. Kelihatan ya? Kayak apa ya? Kayak laba-laba ya? Tapi cuman 6 ya ini. Teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya nggak punya peraga ini di rumah, tidak harus. Bisa sortir jenis makanan, alat dapur, alat tulisnya, mainannya. Yang penting apa? Teman-teman bantu mengkelompokkan ya. Jadi teman-teman di rumah jangan khawatir. Ini juga nggak mesti es lilin, bisa juga pensil, sedotan atau pensil, nggak apa-apa. Yang penting bentuknya. Nah, tapi ini juga satu ya kelompokannya. Bisa juga ada kelompokan yang lain. Coba deh kita ganti dengan, bukan benda ya. Kita coba ganti dengan yang namanya warna. Nah, sekarang kita harus sortir berdasarkan warna. Coba dulu ya. Nah, kayak gini. Lebih tersusun ya.
Jadi dari chaos tadi sekarang jadi kayak peta pemikiran, mind map berdasarkan warna. Ya. Hey, tahu nggak? Miss Sarah suka sekali dengan mainannya. Apa ini? Oh, model binatang. Kebetulan saya punya di rumah agak banyak karena kesukaan saya. Tapi pasti teman-teman punya mainan yang disuka ya. Nah, mainannya itu tadi juga bisa disortir. Coba ya. Tapi kita pakai yang punya Miss Sarah aja dulu ya. Nah, ini ada banyak sekali. Apa ini namanya? Binatang. Nah, binatang kok. Aduh, gimana mau ingat semua namanya? Kok kecampur ini, ada yang gede, kecil, yang punah, yang hampir punah, yang dipelihara di rumah, yang tinggal di hutan. Gimana ini? Coba kita sortir ya, membuat satu peta pemikiran, mind map ya, untuk bantu kita lebih ingat ya, seperti apa. Oke? Cari yang sama. Pertama, kita mau sortir ya, berdasarkan ya, yang hewan ya, yang dapat dipelihara di rumah ya, baik rumah di kota atau rumah di kampung, pokoknya dipelihara sama manusia, sama yang binatang yang buas yang tinggal di hutan atau di luar, nggak diurus manusia ya. Oke, coba ya kita sortir ya, yang hewan dipelihara kan ketahuan ini. Sortir ya, berarti sudah buat satu peta pemikiran mind map berdasarkan semua binatang. Ini yang hewan, ini yang binatang buas. Nah, dan kita bisa pakai yang tongkat-tongkat itu es lilinnya. Nah, ini mind map yang sederhana biar kita ingat mana yang dipelihara, mana yang dibuas. Yang dari binatang buas itu bisa dikelompokkan lagi loh. Coba deh, mungkin ada yang teman-teman bisa lihat yang sudah punah. Punah itu apa artinya? Itu berarti sudah nggak ada ya, lingkungannya nggak mendukung. Sama yang mungkin terancam punah karena memang lingkungannya lagi sulit ya. Yang kita coba deh, kita kelompokkan. Nah, jelas yang punah dan terancam punah bukan yang hewan dipelihara, ya kan? Tapi yang binatang buas ya. Coba kita kelompokkan aja. Yang punah berarti dinosaurus ya. Ada yang suka dinosaurus enggak? Miss Sarah suka. Jadi yang punah ya, yang dinosaurus semua ya. Syukurlah yang terancam punah masih ada. Tapi kita harus jaga ya. Kalau enggak nanti juga mereka masuk ke kelompok punah ya. Coba lihat mana yang ada di kelompok terancam punah. Terancam punah karena mungkin lingkungannya sudah tidak mendukung mereka atau terlalu sempit lah, makanannya kurang, air kurang. Ini badak di Indonesia dulu ada sih, sekarang sedikit ataupun sudah nggak ada. Ini panda di Cina, ini buas di kutub dingin ya, polar bear itu. Apalagi ini sebenarnya gajah lihat di kebun binatang ada ya, tapi di tempat liar di hutan tinggal sedikit, kasihan ya. Sebenarnya juga bisa ya dikelompokkan berdasarkan iklim atau lingkungan di mana binatang ini tinggal. Coba ya kita, kan ada 3 ya, yang mungkin kita ada yang iklim tropis kayak di Indonesia kan. Nah, itu bisa. Terus mungkin ada, ingat nggak yang namanya savana, itu kering, banyak rumput ya, banyak yang di Afrika sebenarnya kan. Sama yang iklim yang agak dingin. Nah, bukan hanya di kutub, tapi juga di utara-utara atau selatan banget ya. Nah, coba deh kita cari yang bisa nggak dikelompokkan seperti itu ya binatangnya. Misalnya yang iklim dingin, ya jelas. Yang gini. Ini yang punah kita tinggal aja ya, biar dia di sana ya. Dan iklim dingin, ya kan? Yang beruang ini. Nah, yang savana, yang banyak rumput, ya kan? Terus yang tropis kan Indonesia, jadi ada banyak yang ada di Indonesia. Ini semua baik yang pelihara ya. Nah, sebenarnya kucing
di tropis bisa, savana bisa, iklim juga bisa. Jadi ini kemana? Nggak apa-apa, tiga-tiganya juga bisa kalau kita punya tiga-tiganya. Oke? So, kalau buaya di mana ya? Pasti di air, pasti daerah hangat, pasti di tropis dia. Oke, so bisa seperti itu. Iklim dingin, savana dan tropis ya. Berdasarkan lingkungan yang menghidupkan binatang ini. Baik yang binatang pelihara atau binatang yang buas. Hey, teman-teman juga bisa mengajak orang rumah untuk mengkelompokkan binatang didasarkan keluarganya yang secara ilmiah ya. Mungkin perlu bantuan ya ini ya. Tapi misalnya ada 6 sebenarnya. Ikan, ya kan? Mungkin ada 1-2 ikan seperti ini. Ada juga burung ya, burung. Ini bisa dibuat bersama burung yang punya bertelur gitu kan, yang serangga. Reptil yang jelas dinosaurus ya, kita ambil dari yang punah tadi, nggak apa-apa, dia tetap reptil lah, tapi ada reptil juga yang masih hidup. Ada amfibi yang bisa hidup di air, bisa juga di darat, dan ada mamalia yang berambut ya dan suka melahirkan anak. Jadi misalnya ya, dari banyak binatangnya ini kan bisa dikelompokkan lagi ya. Hey teman-teman, tadi kan kita sudah belajar bagaimana pakai peta pemikiran, mind map, untuk menyortir atau menyusun, mengkelompokkan. Ya, itu kan satu gunanya atau fungsinya mind map. Tapi kita juga bisa pakai mind map untuk yang lain. Misalnya kita akan menulis, menggambar, bisa tulisan, bisa gambar, nggak apa-apa ya. Berdasarkan ada mind map, jadi kita ada satu konsep, satu ide di tengah, ya kan? Terus di sekitarnya kita bisa melengkapi dengan bagaimana mau nerapin ini, ya. Kapan mau nerapin ini? Sama siapa? Di mana? Kenapa ini penting? Ya, atau apa sih yang isinya ini? Nah, ini biar kita menyusun dari banyak idenya itu kan bisa ditampung di satu kertas, di satu gambar ya. Coba saya kasih lihat satu ya. Misalnya ini, nah ini dengan cuma pakai gambar, sangat sederhana kan? Tapi konsepnya atau idenya spring, musim semi. Ya, di musim semi ada apa ya? Wah, jelas panas. Ada bunganya, ya. Contohlah gambar-gambarnya. Kalau mau ditambahin dengan kata bunga, matahari, penghijauan, serangga, burung, bisa juga, ya. Coba deh. Kita coba buat di rumah ya hari ini. Kita bikin satu bahwa aku mau sehat. Ya? Nah, ya kan? Nah, ganti warna ya biar seru. Aku mau sehat, ya apa ya? Secara fisik ya, jasmani kita kan harus kuat, ya kan? Jadi fisik ya atau jasmani. Ya kan? Misalnya saya juga mau sehat secara pertemanan atau secara kekeluargaan, ya kan? Berarti kita sosial, ya, berteman, ya, dan keluarga, ya. Terus apa lagi ya? Sama orang rumah. Nah, terus kita ada 4 ini. Apa aja? Fisik, rohani, mental, emosi, sosialnya. Kita udah buat satu peta pemikiran, ya. Tapi kayaknya kurang banyak deh isinya ya. Jadi kita nambah lagi ya. Oke. Misalnya di fisiknya ini, apa aja sih yang kita perlu menjadi sehat fisik? Ya mungkin kita harus olahraga. Nah ini maaf, ini
Sarah aja bikin ya, tapi saya minta teman-teman juga bikin di rumah ya. Jadi jangan ikutin ya, bikin sendiri ya. Tapi mungkin dengan idenya aku mau sehat. Nanti kamu sama teman di rumah ya, orang rumah bisa buat mind map ya, merangkul bagaimana, apa, di mana, sama siapa kamu bisa sehat. Nah, dan ini yang namanya mind map ya, untuk menggambarkan, menampung semua idemu ya. Itulah satu lagi yang mind map yang kita bisa buat. Jadi jangan lupa mind map itu satu, tidak ada yang sama. Karena kita semua punya pikiran yang beda. Ya, semua kita unik. Jadi mind map tidak ada yang sama, apalagi yang ini. Kan akan dibuat di rumah masing-masing. Yang kedua, mind map itu bisa bantu kita dari chaos, ya. Banyak pemikiran yang nggak tersusun, dikelompokkan, disederhanain, digabungkan, ya. Supaya kita lebih gampang ingat, lebih gampang kita memahami. Yang ketiga yang seperti ini, kita bisa brainstorming, banyak ide kemana-mana. Coba ditampung, digabungkan, dan dibuat di dalam satu gambaran. Oh, jangan lupa ya, nanti kalau ini tambah dengan gambar ya, jangan kata-kata aja. Jadi cantik ya, jadi poster yang bisa ditampung di rumah ya, dipasang di rumah ya. Selamat belajar, terima kasih ya, dan sampai jumpa lagi. Hey teman-teman, tadi kan kita belajar bagaimana cara membuat mind map. Nah, kita pakai peraga dan juga di atas kertas ya. Nah, kita tadi belajarin bagaimana pakai mind map di mapel IPA dengan binatang itu, dengan matematika dengan benda, atau seni karya yang dengan warna-warninya. Tapi tentu mind map bisa dipakai untuk mapel yang lain, misalnya PKN. Nah, misalnya mau menggambarkan semua anggota keluarga di sini, ya, dengan nama, dengan kerjaan, dengan umur dan kesukaannya, ya, itu bisa juga dipetakan, ya. Satu lagi misalnya, kalau kita di IPA kan bisa lihat semua energi atau listrik yang kita pakai di rumah, ya. Bisa ada yang alat yang pakai listrik, ada yang tidak pakai listrik, dan terus bagaimana kita menghemat. Jangan kaku, ya, untuk diterapkan. Ya. Yang satu lagi, apa yang kita belajar hari ini, ya? Teman-teman belajar mandiri, ya, belajar teliti, belajar berpikir secara kreatif dan juga kritis, ya, dan juga sabar. Karena kalau buat satu karya selalu harus sabar, ya. Terima kasih.